Yang aneh itu kadang-kadang kalau kumpul-kumpul rame-rame nggak pakai masker, giliran sholat pakai masker. Dianggapnya masjid ini sarangnya kuman. Ada juga orang sholat sujud pakai orang posat, apalagi kayak apa itu. Nah, kalau bahasa apanya kayak asu turu. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala kulli halin wa fi kulli halin wan ni'mah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah pengajian istiqomah Selasa malam Rabu, Masjid Jami' Syekh Burhanuddin, Bekasi Timur, rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah pada malam hari ini kita dihadirkan kembali di masjid yang kita cintai ini untuk melanjutkan pembahasan kita pada perjumpaan yang berlalu. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam hari ini disertai nur hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Selawat beriring salam semoga tetap tercurah limpah ruahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya, umatnya, pengikutnya yang setia dan istiqomah mengamalkan ajaran dan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini termasuk umat beliau yang insyaallah akan mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan kita minggu yang berlalu masih seputar masalah sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Yusannu raf'ul yadaini fi arba'ati mawadi'ah inda takbiratil ikhrami wa indal ruku'i wa indal i'tidal wa indal qiyam minat tasyahudil awal. Yusannu disunatkan raf'ul yadaini, apa mengangkat dua tangan, fi arba'ati mawadi'a, di dalam 4 tempat. Nah, jadi mengangkat tangan sunat dilakukan pada 4 tempat. Berarti selain daripada tempat itu hukumnya makruh. Jadi sunat itu lawannya makruh. Mana yang 4 tempat? Pertama, inda takbiratil ihram, waktu takbiratul ihram, sunat.
Jadi mengangkat tangan waktu takbir itu hukumnya sunat. Yang wajib takbirnya. Allahu Akbar itunya yang wajib. Kalau angkat tangannya hukumnya sunat. Enggak angkat tangan gimana? Sah. Cuman kurang banyak pahalanya. Karena sunat itu aturannya kalau dilakukan mendapat pahala, kalau ditinggal enggak berdosa. Nah, sementara ibadah sunat inilah ibadah yang untuk kita besok di akhirat. Kalau yang wajib itu untuk bayar utang. Ibadah-ibadah wajib itu untuk bayar utang itu. Nah, kita banyak memakai nikmat Allah. Nah, sunat-sunat ini untungnya. Kalau cara orang dagang ini untungnya sunat ini. Nah, kalau sunatnya nggak kita lakukan, nah besok di akhirat kita nggak punya kekayaan akhirat. Di dunia saja kalau kita orang miskin, hidup memprihatinkan, apalagi besok di akhirat. Itu yang pertama, sunat mengangkat tangan di saat takbiratul ihram. Adapun cara mengangkat tangan itu banyak modelnya. Nah, ada yang sampai di dada, ada yang sampai di telinga, bahkan ada yang sejajar dengan kepala. Ya. Selama gerakannya itu tidak lebih dari 2 gerakan, bagaimanapun modelnya, angkat tangan itu tidak sampai membatalkan sholat. Ya, ada yang diputar-putar juga, selagi putarannya itu tidak melebihi dari 3 gerakan, tidak masalah. Cuman yang dijelaskan di dalam kitab-kitab fikih, terutama mazhabnya Imam Syafi'i, mengangkat tangan itu disejajarkan dengan anak kuping. Sini. Allahu Akbar. Kalau Imam Hambal, Allahu Akbar. Kalau Imam Hanafi nggak diangkat tangannya, Allahu Akbar, juga nggak sendakap, karena sendakap itu hukumnya juga sunat. Yang wajib baca apa? Berdirinya. Itu yang pertama. Wa inda ruku'i, dan yang kedua pada ketika mau ruku, sunat itu. Angkat tangan, Allahu Akbar. Wa indal i'tidali, dan bangun dari ruku, i'tidal. Nah, itu sunat. Sami Allahu liman hamidah. Kalau makmum jawabnya apa? Rabbana lakal hamd. Nah, boleh juga Rabbana walakal hamd. Gimana kalau makmumnya menirukan imam, misalnya Sami Allahu liman hamidah, kata imamnya, makmumnya Sami Allahu liman hamidah, ya nggak apa-apa, kan artinya bagus itu. Allah mendengar orang yang memujinya. Cuman yang pas, ya, yang pas kalau imam bilang Sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar orang yang memujinya, langsung puji Allah. Rabbana walakal hamd. Wahai Tuhanmu, wahai Tuhanku, segala puji untukmu. Nah, itu yang pas. Tapi kalau ditirukan juga tidak apa-apa. Ya. Wa indal qiyami, dan ketika berdiri minat tasyahudil awal, dari tasyahud awal. Nah, tapi kalau berdiri dari rakaat pertama itu tidak disunatkan mengangkat tangan. Ya. Misalnya sholat subuh 1 rakaat kan berdiri lagi, nah, itu pas mau berdirinya nggak disunatkan mengangkat tangan, hukumnya makruh. Yang disunatkan itu kalau sholat zuhur 4 rakaat tasyahud awal mau berdiri, ya kan, Allahu Akbar, nah, itu sunat mengangkat tangan. Nah, itulah 4 tempat di dalam sholat yang kita disunatkan untuk mengangkat tangan. Kita teruskan. Syurutus sujudi, bermula segala syaratnya sujud. Nah, sekarang sujud ini ya, atau syarat sahnya sujud. Sab'atun, itu ada 7. Jadi ada 7 perkara yang harus kita perhatikan di saat kita sujud, supaya sujud kita itu sempurna,
dan sah menurut syariat. Mana yang 7? Ayat sujuda pertama bahwa sujud siapa orang yang sholat ala sab'ati a'dha'in atas 7 anggota badan. Nah, ada 7 anggota sujud yang harus nempel ke lantai. Mana yang 7? Pertama 2 ujung jari-jari kaki. Jadi kalau bisa sujud itu jari kakinya diberdirikan atau ditekuk ke depan sedikit. Nah, itu yang pertama tuh. Yang kedua kakinya, jari-jarinya nempel ke lantai. Yang seterusnya 2 lutut. 2 lutut berarti udah 4. Kemudian 2 telapak tangan. Berarti udah 6. Kemudian kepala itu kening dan hidung ya, itu harus nempel ya. Jadi kalau sholat pakai masker hidungnya ditutup itu tidak sempurna sujudnya ya. Yang aneh itu kadang-kadang kalau kumpul-kumpul rame-rame nggak pakai masker, giliran sholat pakai masker. Dianggapnya masjid ini sarangnya kuman, nggak bener itu. Nah, jadi sebagian pendapat ulama hidung itu termasuk anggota sujud. Sebagian mengatakan anggota sujud itu cuma kening. Nah kalau pendapat ini yang dipakai ya cukup kening aja, boleh pakai masker. Cuma yang muktabar yang banyak menyatakan itu anggota sujud bagian muka itu adalah kening dan hidung. Dia harus nempel ke lantai. Itu yang pertama. Wa andakuna dan kedua bahwa Anda ada kening ya. Jabhatu keningnya orang maksufatan terbuka. Jadi kening nggak boleh tutup ya, kayak gitu kurang bener nih. Jadi kalau sholat keningnya pecinya agak di atas ini. Ya, jangan begini, ya. Ya apalagi begini nih. Nah ingat sini nih. Boleh gaya itu di luar sholat, ya. Wah, pakai peci saya gayanya begini boleh nggak apa-apa. Tapi kalau dalam sholat ini harus dibuka, jangan sampai tertutup. Karena itu termasuk syarat sahnya sujud. Watamulu dan ketiga menyertakan tangannya ya bira'sihi dengan kepala. Nah, ini tangannya searah dengan kepalanya. Jadi nggak boleh begini. Ada juga orang sholat sujud pakai orang posat. Apalagi kayak apa itu? Nah, kalau bahasa apanya kayak asu turu ini ya boleh, nggak sah itu ya. Jadi harus begini, kalau laki-laki dibuka sedikit, perempuan dikepit, bedanya. Kalau laki-laki agak dijulurkan perutnya, kalau perempuan dikempit ini. Jadi tangannya sejajar dengan kepala, nggak boleh begini. Apalagi itu sholatnya orang kebanyakan duit. Itu termasuk syarat sahnya sujudnya. Kita teruskan. Wa adamul huwiyu dan keempat jangan ianya turun untuk sujud li ghairihi untuk selainnya sujud ya. Nggak boleh ya. Jadi bersujud untuk selain sujud kepada Allah itu hukumnya haram ya. Kadang-kadang diberi saudaranya duit agak banyakan dikit misalnya, terus saudaranya disujuti, nggak boleh itu.
Sama orang tua juga nggak boleh sujud itu. Ada juga kita lihat viral di TV-TV, sujud sama ibunya. Hormat tapi jangan sujud. Haram tuh. Jadi cara menghormatinya ada sendiri, harus sujud ya. Wala yasjuda, dan yang kelima bahwa jangan sujud siapa orang yang sholat ala syai'in atas suatu yataharaku yang bergerak, biharakati sebab bergeraknya orang yang sholat. Nah, misalnya sholat pakai serbannya dibawa, nah itu pas sujud serbannya digini, itu tidak sah itu ya. Jadi kalau mau alasan serbannya taruh di bawah, serban taruh di bawah untuk yang nggak boleh itu dipakai, terus dipakai juga untuk sujud. Nah itu tidak sah itu. Nah, makanya peci tadi itu tidak boleh menghalangi tempat sujud karena dia bergerak dengan bergeraknya orang yang sholat. Begitu juga masker tadi. Kalau pendapat anggota sujud itu hidung dan kening, maka sholat pakai masker tadi yang tutup hidung itu sujudnya tidak sempurna. Kita teruskan. Wartifa'u asafilihi, dan yang keenam mengangkat bau ya, ala ayalihi, atas kepalanya ya. Jadi gini. Nah seperti tadi ini. Jadi ini nggak boleh didatain ke lantai ya. Nggak boleh ditempelin ke lantai, baunya harus diangkat setinggi kepalanya pas sholat. Wa tuma'ninatu, dan yang ketujuh yang ketujuh yaitu tuma'ninah fihi, di dalam sujud. Jadi pas sujud tadi tuma'ninah artinya berhenti, nggak boleh bergerak atau berkata-kata, sudah pindah rukun nggak boleh. Jadi kalau membaca tasbihnya sujud ya, Subhana rabbiyal a'la bihamdi, itu kalau itu belum selesai dibaca lalu kita bangun dari sujud, nah itu sujudnya tidak pakai tuma'ninah. Jadi tuma'ninah itu tidak berkata-kata dan tidak bergerak selama bacaan subhanallah. Wa yaqula, dan disunatkan bahwa membaca siapa orang yang sholat fi sujudi, dalam sholatnya musalli, orang yang sholat tadi sunat, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi salasa marratin, 3 kali. Itu tasbihnya sujud. Subhana rabbiyal a'la, maha suci Tuhan yang maha tinggi dan aku memuji kepadanya. Nah, sebanyak 3 kali, minimal sekali. Kalau sholatnya sholat tarawih, sekali aja baca Subhana rabbiyal a'la bihamdi. Nah kalau sholatnya sholat fardu 3 kali, tapi kalau sholat sunat boleh sampai 11 kali paling banyak, supaya sujudnya agak lama. Nah, sampai di situ, kalau ada yang ingin bertanya silahkan. Jadi selesai bahasan masalah sholat dia. Ada yang ingin ditanyakan silakan, kalau tidak kita ganti kitabnya. Paham ya?